Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Swastiastu, selamat pagi Bu. Swastiastu, selamat pagi Bu. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya selalu Ibu ingatkan kalian untuk mengisi absensi di Google Classroom ya, agar kehadiran kalian dapat terekam. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti ya, mari kita ingat-ingat dulu kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada beberapa permasalahan dalam kombinasi ini yang memerlukan juga konsep dari aturan penjumlahan ataupun aturan perkalian ini. Ada juga mengenai faktorial yang harus kalian pahami atau kalian kuasai. Nah, untuk tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang tiga hal itu, Ibu sudah siapkan beberapa pernyataan benar atau salah mengenai tiga materi tersebut di Woodwall. Silahkan di akses linknya dan dijawab beberapa pernyataannya. Silahkan. Nah, selanjutnya saya akan membagikan video juga untuk dapat memberikan bayangan kepada kalian apa sih sebenarnya permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kombinasi. Halo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk simak video ini terlebih dahulu. Pernahkah kalian melakukan eksperimen mencampurkan beberapa warna? Jika kalian mengambil warna merah, kemudian mencampurkannya dengan kuning menghasilkan warna jingga, apakah akan menghasilkan warna yang sama jika kalian mengambil warna kuning, kemudian mencampurkannya dengan merah? Nah, kejadian seperti ini adalah kejadian yang tidak memperhatikan urutannya. Lalu, jika kalian ingin mengkombinasikan dua warna dari 4 warna yang kalian miliki, ada berapa warna yang akan dihasilkan? Nah, bagaimana cara memastikannya agar tahu apakah ada kombinasi warna yang terlewat? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari materi kita pada hari ini. Nah, kira-kira selain permasalahan mencampurkan warna, apalagi sih permasalahan yang tidak memperhatikan urutan? Pernahkah kalian menonton pertandingan bulu tangkis? Pernah Bu. Ya. Nah, kan ketika memasangkan Susi Susanti dengan Taufik Hidayat misalkan, ya, sama nggak artinya ketika yang main itu atau yang dipasangkan itu Taufik Hidayat dan juga Susi Susanti? Sama atau tidak artinya? Sama Bu. Ya, tentu sama, karena yang bermain tetaplah mereka berdua, begitu kan? Ya, jadi kejadian itu juga tidak perlu kita memperhatikan urutannya, siapa yang pertama, siapa yang kedua, ya. Nah, jadi kejadian yang seperti itu dapat diselesaikan dengan cara kombinasi, ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian bagaimana caranya, kemudian bagaimana konsepnya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu semua yang akan kita pelajari pada hari ini, ya, sekaligus menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, untuk sesi yang pertama ini saya cukupkan dulu. Saya akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Silakan ke Google Classroom ya.
masalah yang pertama, mungkin siapa di antara kalian yang ingin mencoba mengerjakan LKPD-nya sekaligus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi? Saya Bu Ayu Mas. Oke, Ayu Mas, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Mas. Saya sebagai perwakilan akan membacakan hasil diskusi terkait masalah 1. Pasangan yang memungkinkan, yang pertama pasangan 1 terdiri dari Agung, pasangan 2 terdiri dari Bayu dan Doni, pasangan 3 terdiri dari Agung dan Bayu, pasangan 4 bisa terdiri dari Dewa dan juga Doni, pasangan 5 yaitu Agung dan juga Doni, dan yang pasangan ke-6 merupakan Dewa dan Bayu. Sehingga dari diagram di atas, maka terdapat 6 pilihan siswa sebagai peserta Olimpiade tingkat kota. Dengan menggunakan faktorial dan dihubungkan dengan banyak siswa, dan banyak siswa yang akan dipilih, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Faktorial 4 dibagi dengan 4 dikurang 2, kemudian difaktorialkan, dikali dengan 2 faktorial, yang hasilnya adalah 6. Kemudian, dilanjutkan juga dengan permasalahan yang sama seperti masalah 1. Jika terdapat 5 orang siswa, akan dipilih 3 orang untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Maka berapa banyak pilihan siswa yang mungkin sebagai peserta Olimpiade tingkat kota? Sehingga pasangan 1 merupakan Deki Suki, Shizuka dan juga Nobita. Kemudian di pasangan 2 dapat berupa Deki Suki, Shizuka dan juga Giant. Kemudian pada pasangan ketiga dapat berupa Deki Sugi, Shizuka dan juga Sunio. Kemudian pada pasangan 4 dapat berupa Deki Suki, Nobita dan juga Giant. Kemudian pada pasangan 5 dapat berupa Deki Sugi, Nobita dan juga Sunio. Pasangan 6 terdiri dari Deki Sugi, Giant dan juga Sunio. Kemudian di pasangan 7 dapat berupa Shizuka, Nobita dan juga Giant. Pasangan 8 dapat berupa Shizuka, Nobita dan juga Sunio. Dan pasangan 9 terdiri dari Nobita, Giant dan juga Sunio. Pada pasangan 10 dapat berupa Nobita, Giant dan juga Sunio. Sehingga dari diagram di atas maka terdapat 10 pilihan siswa sebagai peserta Olimpiade tingkat kota. Oke, masalah yang kedua, siapa yang ingin mencoba mengerjakan? Saya Bu mau coba. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah 2 ini. Jadi di warna pertama udah merah, kuning, dan hijau. Oke. Untuk warna kedua dapat dihasilkan dari warna kuning, merah, dan biru. Kemudian untuk di warna ketiga dapat dihasilkan dari warna hijau, biru, dan merah. Kemudian di warna keempat, warna yang dihasilkan oleh warna 4 dapat dihasilkan dari warna biru, kuning, dan hijau. Oh ya, dari diagram di atas maka terdapat 4 warna yang dapat dihasilkan. Dengan menggunakan faktorial dan dihubungkan dengan banyak warna dan banyaknya warna yang dicampurkan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dalam kurung 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 4. Oke, yang selanjutnya masih ada lagi tentang yang tabel-tabel tersebut. Silakan, siapa? Satria bisa, Satria? Boleh Bu, Ya. izin mencobanya. Diketahui banyak unsur atau disimbolkan dengan N ada 4. Kemudian banyak unsur yang dipilih ada 2. Kemudian cara menentukan N faktorialnya dengan cara 4 faktorial. Sama dengan 4 dikalikan 3, ini 12, dikalikan 2, 24, dikali 1, 24, hasil akhirnya. Kemudian untuk K faktorialnya 2 faktorial. Sama dengan 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2. Kemudian N min K faktorialnya 4 dikurangi 2. 2 faktorial, 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Kemudian yang terakhir kita masukkan nilai-nilai tadi, yakni 4 faktorial per 4 min 2 faktorial 2 faktorial. Di sini sudah diketahui tadi 4 faktorial nilainya 24. 4 min 2 faktorial, di sini hasilnya 2 dikalikan dengan 2 faktorial, hasilnya 2. 24 dibagi dengan 2 dikali 2. 24 dibagi 4 hasilnya sama dengan 6. Kemudian untuk
permasalahan baris kedua, banyak unsur atau disimbolkan dengan N diketahui ada 5. Banyak unsur yang dipilih atau K yakni 3. Untuk N faktorialnya menjadi 5 faktorial. Sama dengan 5 dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan 120. Kemudian untuk K faktorialnya di sini diketahui karena K-nya 3, maka 3 faktorial sama dengan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan 6. N min K faktorialnya berarti kita kurungkan dulu 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian untuk mengisi kolom terakhir kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah dihitung tadi, yakni untuk N faktorialnya ini 5 min 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. 5 faktorial 120, kemudian 5 min 3 faktorial ini tadi sudah diketahui 2 hasilnya. Kemudian untuk 3 faktorial hasilnya 6. Jadi 120 dibagi 2 dikalikan dengan 6, 120 dibagi 12 hasilnya adalah 10. Nah, poin yang penting adalah pada tabel tersebut adalah bagian yang baris terakhir. Ketika ada banyak unsur N, kemudian banyak unsur yang dipilih adalah R gitu ya, maka untuk kolom yang terakhir maka jadinya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali dengan R faktorial, ya, di mana bentuk itu adalah rumus dari kombinasi itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan masalahnya atau banyak unsur yang ada sedikit, tentunya kalian bisa memasangkan atau mencari berapa sih sebenarnya pasangannya atau kombinasinya dengan sangat mudah tanpa menggunakan rumus kombinasi tersebut. Nah, tetapi para ilmuwan matematika kita ini ingin mencari suatu cara bagaimana sih caranya agar memastikan apa yang kita pasangkan itu tidak ada yang terlewat atau banyaknya pasangan-pasangan atau pilihan-pilihan yang sudah kita susun itu sudah mewakili semua yang harus ada begitu. Nah, kalian bisa menggunakan rumus kombinasi ini dengan memperhatikan tentunya bahwa permasalahan yang mau digunakan cara kombinasi itu adalah kejadian-kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Jadi hal yang saya sampaikan tadi itu sudah sekaligus memberikan suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya masih ada sebenarnya materi mengenai permutasi ya. Kalau hari ini kita belajar tentang suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan, lalu tentu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang jika memperhatikan urutannya begitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan dan juga sudah berakhir jam pelajaran kita pada hari ini, maka saya cukupkan untuk hari ini pertemuannya. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak.